Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ainul Rismahani dan ada rekan-rekan saya yaitu ada Ayu Syafitri dan Maulana Al-Farizi. Baiklah, dalam video ini kami akan membahas salah satu jenis akad dalam akuntansi syariah yaitu akad ijarah atau yang lebih dikenal dengan konsep sewa menyewa dalam sistem syariah. Akad ijarah adalah kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah ijarah berasal dari bahasa Arab yaitu al-ajar, yang artinya imbalan, kompensasi, atau substitusi. Nah, akad ijarah juga bisa kita pahami sebagai perjanjian untuk memindahkan manfaat atau hak guna atas suatu barang, bukan kepemilikannya, selama jangka waktu tertentu sesuai akad. Jadi, selama masa akad itu berlaku, pihak penyewa akan membayar upah atau biaya sewanya tanpa berpindah kepemilikan barangnya. Di sini, pihak yang menyewa itu disebut mustajir, sedangkan pihak yang menyewakan disebut ajir. Selanjutnya yaitu konsep ijarah menurut ulama. Yang pertama adalah pendapat dari Sayyid Sabiq. Beliau menjelaskan bahwa al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Artinya, dalam akad ijarah ini ada proses pengambilan manfaat dari sesuatu, misalnya jasa atau penggunaan barang dengan adanya imbalan atau bayaran tertentu. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Nah, kalau menurut ulama Syafi'iyah lebih dijelaskan lagi bahwa manfaat yang dimaksud harus jelas, tertentu dan bersifat mubah, artinya dibolehkan oleh syariat Islam. Jadi secara umum ijarah dalam pandangan ulama adalah akad untuk memperoleh suatu manfaat dengan imbalan yang disepakati selama manfaat tersebut diperbolehkan oleh syariat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama adalah akad ijarah tuma al-bai atau sering disingkat dengan aitab. Dalam akad ini, penyewa akan menyewa sebuah barang terlebih dahulu, namun dengan tujuan akhir untuk membelinya. Jadi setelah masa sewa selesai, barang tersebut akan menjadi milik si penyewa. Contohnya sering kita temukan dalam pembiayaan kendaraan syariah. Jenis yang kedua adalah akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Ini adalah akad sewa menyewa yang disertai janji pengalihan kepemilikan di akhir masa sewa. Nah, pengalihan ini bisa dilakukan dengan hibah, jual beli, atau cicilan. Jadi, meskipun awalnya menyewa, di akhir akad bisa beralih kepemilikan sesuai perjanjian. Dan yang ketiga adalah akad ijarah wadi'ah. Akad ini lebih ke arah penitipan. Jadi, pemilik menitipkan dana atau barang kepada pihak lain dan pihak penerima titipan wajib mengembalikannya sesuai kesepakatan waktu. Akad ini biasanya digunakan dalam layanan penitipan barang atau dana di lembaga keuangan syariah. Itulah 3 jenis akad ijarah yang umum dikenal dalam praktik akuntansi syariah. Masing-masing punya karakteristik dan kegunaannya sendiri. Rukun akad ijarah yang pertama adalah mu'jir atau mustajir, yaitu orang yang menyewa suatu barang adalah baligh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Yang kedua, syirat ijab qabul antara mu'jir dan mustajir. Yang ketiga, ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang keempat, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, dapat dimanfaatkan kegunaannya. Yang kedua, dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya khusus dalam sewa menyewa. Yang ketiga, mubah atau boleh menurut syarak, bukan hal yang dilarang atau diharamkan. Yang keempat, kekal ain atau zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
syarat akad ijarah. Yang pertama, persetujuan dan kesepakatan para pihak, yaitu pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan, tidak ada atas keterpaksaan. Yang kedua, barang atau jasa yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Yang ketiga, pembayaran sewa atau ijarah dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa. Yang keempat, durasi dan waktu sewa yang ditentukan oleh kesepakatan antara peminjam dan penyewa. Yang kelima, tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan, penerapan seluruh biaya yang keluar maupun tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan yang sebelumnya telah disepakati oleh peminjam maupun penyewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh akad ijarah dalam praktik bisnis, yaitu yang pertama pada industri properti, yaitu dapat kita lihat dalam kredit kepemilikan rumah atau KPR, terutama KPR syariah. Pengaju KPR mencicil pembayaran rumah dalam periode tertentu, lalu menepati rumah yang dicicil tersebut dalam artian menyewa rumahnya. Selanjutnya, kegiatan ini berujung pada kepemilikan rumah tersebut ketika proses cicilan selesai. Yaitu contoh kedua yaitu pada industri perbankan, yaitu melalui layanan kartu kredit syariah. Pada akad ini, penerbit kartu dianggap sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atau nasabah. Dengan demikian, iuran keanggotaan harus dibayar oleh pemegang kartu. Pihak bank bisa memberikan kepastian besaran cicilan yang tetap dengan tujuan pertahankan terhadap suku bunga yang akan terjadi sewaktu-waktu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pelakuan akuntansi akad ijarah. Nah, dalam akuntansi syariah, ketentuan berkaitan dengan akad ijarah ini diatur dalam PSAK 107 tentang ijarah, di mana PSAK ini mulai berlaku setelah 1 Januari 2009. Berkaitan dengan hal ini, maka pada 28 Oktober 2022 telah disampaikan oleh public hearing terbaru dari DSAS IAI berkaitan dengan PSAK 107 revisi 2021 tentang ijarah. Nah, adapun perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, aset ijarah diakui sebesar biaya perolehan aset. Yang kedua, aset ijarah disusutkan dan atau diamortisasi selama masa umurnya manfaatnya. Yang ketiga, pemanfaatan akad ijarah diakui secara merata sejak aset ijarah tersebut bersedia bagi mustajir sampai akhir masa akad. Dan yang keempat, adanya hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai satu pendapatan. Dan yang kelima, beban ijarah diakui secara merata sejak aset ijarah tersedia untuk pihak mustajir sampai akhir masa akad. Dan yang keenam, yaitu kewajiban membayar kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari kami tentang akad ijarah. Berikutnya kami mencantumkan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh teman-teman sekalian. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.